hukum seperti apa ini menanggapi masa tahanan Nikita ditambah menjadi 40 hari? Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah kurangnya barang bukti atau ada jaksa yang butuh petunjuk nih, atau meminta saksi baru atau mungkin tersangka baru, Bang? Seperti apa Bang melihatnya, Bang? Jadi seorang dijadikan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan, dan akhirnya juga setelah 20 hari adanya perpanjangan itu memenuhi di dalam KUHP proses penahanan, yaitu di pasal 21, 24, 25, 29 dan 31 itu proses penahanan rangkaiannya, di mana di situ diatur adanya perpanjangan ya masa penahanan itu di pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana nanti apabila seorang tersangka ini memenuhi satu penahanan yang sudah dilakukan 20 hari ke depan, di mana dia sudah disangkakan adanya tindak pidana di atas 5 tahun dan juga berikut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tentunya di sini pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tentunya mempunyai hak dalam proses penahanannya, yaitu proses penahanan itu sampai dengan 150 hari ya. Jadi 20 hari perpanjangan ditambah lagi 40 hari sampai 120 hari. 120 hari ditambah lagi 30 hari itu tambahan dari pengadilan. Ya, ranah pengadilan, tahanan pengadilan. Jadi masih ada waktu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini waktu yang sepanjang ini tentunya pihak kejaksaan tentunya dalam hal ini JPU ini bisa memeriksa dan mengkaji semua material formil dari NM, berkas dari NM yang sekarang ini sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan. Seperti itu. Apa mungkin Bang alasannya kejaksaan? Apakah mengembalikan berkas yang sudah dilimpahkan atau seperti apa Bang? Alasannya apa sih Bang biasanya? Jadi kalau yang namanya JPU mengembalikan berkas seorang tersangka, itu tandanya ada satu hal, yaitu adanya kekurangan. Iya, jadi JPU ini memberikan satu kepastian terhadap berkas-berkas perkara yang dirasa ini masih belum komplit atau belum sempurna. Dinamakan sempurna ini karena menyangkut dengan peristiwa kejadian. Jadi peristiwa kejadian perkara pada waktu itu adanya sebab akibat perkara. Siapa yang berbuat apa dan siapa yang melakukan apa. Nah, ini jelas di sini. Jadi kalau memang ada faktor-faktor ataupun saksi-saksi yang akan ditambah oleh pihak jaksa penuntut umum, tentunya jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi untuk periksa si A, periksa si B, periksa si C, dan semua yang diperiksa nanti itu akan dikembangkan apakah dia terlibat atau tidak. Itu biasa seperti itu, karena memang jaksa ini melihat kejadian perkara dari hulu ke hilir, nggak bisa dipotong karena ini kan jelas nih sudah adanya terjadi satu rangkaian peristiwa ya, akhirnya terjadi tindak pidana yang disangkakan. Ini kan juga harus nggak boleh terputus, karena yang namanya satu peristiwa kejadian apabila terputus ini nanti di dalam persidangan menjadikan satu tanda tanya, ada apa nih kan gitu. Peristiwa ini tidak digabungkan atau tidak dilibatkan, ada saksi-saksi yang dirasa perlu untuk dihadirkan. Berarti T19 ini masih butuh lagi ya? Mungkin dari saksi atau saksi ahli mungkin? Segala sesuatu di dalam proses pemberkasan apabila nanti untuk di P19 itu boleh-boleh aja dihadirkan ahli, minta dihadirkan saksi baru, terus akhirnya ada satu peristiwa baru bahkan yang belum dibuka di situ. Tentunya ini juga bisa menjadi petunjuk jaksa dan bisa dilengkapi oleh pihak penyidik. Bang, kalau melihat pasalnya kan ada tiga atau 4 nih, pemerasan, pengancaman, TPPU, terus ITE juga ya Bang. Nah, itu prosesnya seperti apa Bang ketika sudah dilimpahkan kejaksaan? Apakah
ditentukan salah satu dari pasal yang akan disidangkan atau seperti apa, Bang? Ya itu tentu kita lihat bahwa ini adalah pasal apa. Apakah ini pasal kumulatif atau pasal yang bisa salah satu pasalnya. Kan kalau dilihat nih junto ya. Kalau junto tuh berkumulatif. Jadi pasal-pasal inilah yang menguatkan pasal-pasal berikutnya. Jadinya ini hukuman berlapis nih. Kalau kita lihat di sini, makanya cukup berat di atas 5 tahun dan pasti penyidik akan melakukan penahanan karena adanya peristiwa tadi.